Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan coba bercerita tentang sebuah kisah perempuan Islam zaman Rasulullah yang dijamin masuk surga, yaitu Asma binti Abu Bakar. Dari namanya kita tahu bahwa beliau adalah seorang putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah kakaknya Aisyah. Aisyah adalah istri dari Rasulullah. Begitu ya. Nah, Asma itu punya beberapa kisah teladan yang luar biasa ya. Dari beberapa kisah tersebut yang paling terkenal pertama adalah Asma binti Abu Bakar itu punya seorang ibu yang belum masuk Islam, sehingga dicerai oleh Abu Bakar karena dia sudah mencoba didakwahin tapi tetap tidak mau masuk Islam. Nah, saat itu ibunya yang sudah diceraikan oleh suaminya, oleh Abu Bakar itu ingin mengunjungi anaknya, ingin mengunjungi Asma, dan ibunya ini bawa pembekal makanan gitu, saking sayangnya pada anaknya ini. Tapi saat ibunya sudah ke pintu rumah Asma ya, Asma menolak gitu ya, dengan alasan ibunya belum masuk Islam. Asma menolaknya, tidak mau menerima apapun dari ibundanya, dan dia malah menyuruh ibunya untuk pulang. Lalu setelah ibunya pulang, Asma merasa ada yang salah pada dirinya, merasa bersalah, sehingga ia pun pergi ke rumah Rasulullah yang saat itu sudah punya istri Aisyah ya. Nah, lewat Aisyah dia mencoba untuk tolong tanyakan kepada Rasul, apa yang telah aku perbuat, apakah ini salah atau tidak. Lalu Aisyah pun setelah bertanya kepada Rasulullah menjawab begini kepada Asma, wahai Asma, sebaiknya kau terima ibumu dengan baik, persilahkan ia untuk masuk dan terima makanan dari ibumu. Dan itu akhirnya sampai turun ayat Al-Quran, yaitu Nah, teman-teman, dari kisah Asma tadi yang disuruh berlaku baik terhadap ibunya, itu dikuatkan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan bahwa kita sebagai orang Islam harus tetap berbuat baik terhadap mereka yang non-Islam atau non-Muslim, kecuali mereka yang menyerang agama Islam dan mereka yang mengusir orang-orang Islam dari negerinya. Jadi kewajiban berbuat baik terhadap orang non-muslim itu wajib hukumnya, dan ada di Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Catat ya. Lalu kisah teladan Asma yang lain yang sangat terkenal yaitu saat Asma begitu berani ketika didatangi oleh Abu Jahal dan mengatakan, "Aina Abu Bakar wa Muhammad?" Asma, di mana Abu Bakar dan Muhammad? Dengan spontan dan sangat berani, Asma menjawab, saya tidak tahu di mana mereka, gitu ya. Nah, jadi saat itu Abu Jahal saking kesalnya kepada Asma, lalu dia menampar dengan keras bagian pipi dan kuping Asma, sehingga saking kerasnya anting-anting Asma itu lepas. Dan katanya sakitnya itu sampai berhari-hari, dan Asma tidak mungkin lupa sejarah yang sangat menyakitkan itu seumur hidupnya. Nah, saat itu sebetulnya Rasul dan Abu Bakar itu sedang berhijrah ke Madinah dan sedang bersembunyi di Gua Sur. Tugas Asma sebagai wanita pejuang Islam adalah setiap hari membawakan berita dan membawakan bekal makanan serta minuman kepada baginda Rasul dan kepada ayahnya Abu Bakar. Saat itu Asma sedang hamil, dan konon dikatakan pernah Asma itu sedang hamil 8 bulan dan harus memanjat tebing. Katanya pernah dilakukan oleh beberapa orang laki-laki. Manjat tebing itu ternyata perlu waktu 2 jam. Manjat tebing tersebut yang dilalui oleh Asma binti Abu Bakar ketika sedang hamil besar itu memerlukan waktu 2 jam. Dan dia membawa peralatan makan, membawa bekal makanan dan minuman demi Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Asma itu suatu saat pernah lupa membawakan pengikat makanan, sehingga apa yang dilakukan, Asma itu mengambil tali ikat pinggangnya
dan dia membelah dua ikat pinggangnya, yang satu diikatkan kembali ke pinggangnya dan yang satunya dia ikatkan untuk membawa air dan makanan tersebut. Sampai suatu saat Rasul melihat, Asma itu apa? Kok ada ikatan gitu ya, dan udah sobek-sobek karena dibagi dua itu kan. Lalu dengan senyuman Asma menjawab, ini ikat pinggang saya ya Rasul, saya lupa membawa ikat tali untuk makanan sehingga saya sobek ikat pinggang saya. Rasul sangat terharu saat itu dan beliau mengadahkan tangan berdoa, ya Allah gantilah ikat pinggang Asma ini yang sudah tersobek menjadi dua, menjadi sabuk pinggang yang bagus di surgamu. Ya, itu kisah Asma yang begitu sangat mengagumkan, dan dia dikenal sebagai pejuang tangguh yang sangat gigih untuk membela Rasulullah dan kaum muslimin. Masih bicara tentang Asma binti Abu Bakar, setelah Asma binti Abu Bakar banyak melakukan perjuangan demi Islam dan Rasul sudah meninggal, Aisyah pun sudah meninggal, Asma yang terpaut 8 tahun lebih tua dibanding Aisyah, itu beliau dikaruniai umur yang begitu panjang. Tidak disebutkan berapa pastinya, yang jelas di atas 100 tahun. Tapi luar biasanya atas kekuasaan Allah, Asma binti Abu Bakar itu tidak diberikan pikun sedikit pun, dan ia selalu mengingat kejadian secuil apapun dari semua momen-momen peristiwa yang pernah terjadi. Dan Asma binti Abu Bakar walaupun pernah terluka kupingnya karena ditampar keras oleh Abu Jahal, tapi pendengarannya itu sangat bagus, tidak pernah ada pikun. Hanya matanya yang buta. Pernah suatu saat anaknya berangkat ke Irak ya, lalu pulang dari Irak, dia bawakan oleh-oleh kain halus, kain yang mahal yang begitu halus buat dia berikan kepada ibunya. Dan Asma menolak, ini kain apa? Ini kain halus. Saya tidak mau menerimanya. Kenapa ya Umi? Kenapa Ibu gitu? Ini kan tidak tembus pandangan gitu ya. Tapi setidaknya ini akan tembus cahaya, kata Asma ya. Lalu kembalikan ke tempatnya, katanya. Saya minta kain yang biasa saja. Sehingga anaknya kembali membawa balik kain itu, dan akhirnya memberikan Asma hanya kain yang biasa saja, dan Asma pun menerima dan memakainya. Jadi Asma itu dikenal sebagai seorang pejuang yang begitu gigih, tidak gentar walaupun melawan Abu Jahal, dan ia begitu zuhud pada duniawi, sangat tidak mau melakukan hal-hal yang bersifat kemewahan atau bersifat duniawi, dan dia sangat cinta pada akhirat. Dan beliau adalah seseorang wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita bisa meneladani kisah-kisah baik dari seorang Asma binti Abu Bakar ini, insya Allah.